Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa teori belajar yang dapat diterapkan di dalam kelas. Yang pertama adalah teori behavioristik. Teori ini menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Tujuan dari teori ini adalah siswa bisa diasumsikan sudah belajar bila mereka telah memperlihatkan perubahan dalam tingkah lakunya. Ada 6 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama, bahan ajar. Guru merancang tujuan dan parameter pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas. Rancangan disusun berdasarkan hasil identifikasi karakteristik dan kemampuan awal siswa. Yang kedua, instruksi. Guru menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk poin bahasan dan subpoin. Guru memberikan arahan serta bantuan kepada siswa jika tidak memberikan respon terhadap instruksi. Yang ketiga, koreksi. Saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaikinya. Yang keempat, drilling dan latihan. Guru memberikan banyak drilling dan latihan berulang-ulang dengan tujuan terbentuknya perilaku atau pembiasaan agar menjadi bersifat permanen. Yang kelima, evaluasi. Teori ini menekankan pengukuran kemampuan siswa secara individual. Dan terakhir, penguatan. Respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan nonverbal. Teori belajar yang berikut adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif berbeda dengan teori behavioristik, bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi teori kognitif lebih melibatkan kemampuan berpikir dan mengatur tingkah laku. Pada teori sosial kognitif, proses belajar melalui perilaku proses meniru, artinya perilaku melalui pengamatan. Berikut ini adalah penerapan teori kognitif dalam pembelajaran, di mana seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif siswa. Misalnya, memberikan waktu bagi siswa untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu siswa dalam memahami proses mental. Selanjutnya adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif, antara lain yang pertama, refleksi pengalaman. Dalam kegiatan ini, guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, diskusi. Kegiatan diskusi dilakukan berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dalam kegiatan ini, guru membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah demi mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, kemukakan pendapat dan ide, di mana kegiatan ini guru meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, eksplorasi dan kaitkan ide-ide, yaitu guru membantu siswa dalam mengeksplorasikan dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang keenam, pemahaman melalui media ajar, yakni guru meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori belajar yang berikut adalah teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif berbeda dengan teori behavioristik, bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi teori kognitif lebih melibatkan kemampuan berpikir
dan mengatur tingkah laku. Pada teori sosial kognitif, proses belajar melalui perilaku proses meniru, artinya perilaku melalui pengamatan. Berikut ini adalah penerapan teori kognitif dalam pembelajaran, di mana seorang guru perlu fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif siswa. Misalnya, memberikan waktu bagi siswa untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaikinya berdasarkan hasil pengamatan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu siswa dalam memahami proses mental. Selanjutnya adalah beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru dalam pembelajaran kognitif, antara lain yang pertama, refleksi pengalaman. Dalam kegiatan ini, guru meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. Yang kedua, diskusi. Kegiatan diskusi dilakukan berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas dan mengajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, pemecahan masalah. Dalam kegiatan ini, guru membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah demi mengembangkan cara berpikir kritis. Yang keempat, kemukakan pendapat dan ide, di mana kegiatan ini guru meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. Yang kelima, eksplorasi dan kaitkan ide-ide, yaitu guru membantu siswa dalam mengeksplorasikan dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang keenam, pemahaman melalui media ajar, yakni guru meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Poin yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa. Adapun beberapa model pembelajaran yang berdasarkan prinsip konstruktivisme antara lain, yang pertama, Contextual Teaching and Learning atau CTL. CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama adalah modeling, di mana guru berperan sebagai model bagi siswa. Kemudian inquiry. Pada kegiatan ini yaitu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengobservasi. Kemudian questioning, yaitu proses tanya jawab guru dengan siswa. Kemudian learning community atau kelompok belajar. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar. Kemudian konstruktivisme, yaitu konstruksi teori dan pemahaman. Selanjutnya refleksi, di mana siswa mengulas dan merangkum materi di akhir pertemuan. Kemudian authentic assessment. Di sini siswa dinilai dan menilai secara objektif. Selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan salah satu model pembelajaran yang terstruktur dan sistematis, di mana siswa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil beranggotakan 4-5 orang untuk mencapai tujuan bersama. Model pembelajaran cooperative learning bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa, membentuk hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan kemampuan akademik siswa. Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran cooperative learning adalah penyampaian tujuan dan motivasi, di mana guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa untuk belajar. Kemudian, penyajian informasi,
di mana guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Selanjutnya yang ketiga adalah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Kemudian, guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Selanjutnya, tahap evaluasi, di mana guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari oleh masing-masing kelompok dan mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian yang terakhir adalah memberikan penghargaan. Di sini, guru memberikan penghargaan kepada siswa baik secara individu maupun secara berkelompok. Kemudian yang terakhir adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Merupakan pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai inti pembelajaran, di mana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Penekanan pembelajaran terletak pada aktivitas peserta didik untuk menghasilkan produk dengan menerapkan keterampilan meneliti, menganalisa, merancang, membuat, dan mempresentasikan hasil. Adapun langkah-langkah dalam PJBL adalah yang pertama, penentuan proyek. Di sini, guru bersama peserta didik menentukan tema atau topik yang akan dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya, perencanaan langkah-langkah. Di sini, guru memfasilitasi peserta didik untuk merancang langkah-langkah kegiatan penyelesaian proyek pengelolaannya. Kemudian, penyusunan jadwal. Di sini, guru memberikan pendampingan kepada peserta didik dalam melakukan penjadwalan semua kegiatan yang dirancang. Selanjutnya, penyelesaian proyek dengan fasilitas dan monitoring guru. Di sini guru memfasilitasi dan memonitor peserta didik dalam melaksanakan rancangan proyek yang telah dibuat. Selanjutnya, penyusunan laporan dan presentasi serta publikasi hasil proyek. Di sini, guru memfasilitasi peserta didik, mempresentasikan dan mempublikasikan hasil karya peserta didik. Selanjutnya, evaluasi proses dan hasil proyek. Di sini, guru dan peserta didik pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi dan hasil tugas proyek. Rencana yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, kita dapat melakukan pendekatan secara personal. Kita mendekatkan diri pada siswa yang bersangkutan agar dapat mengetahui permasalahan apa saja yang mempengaruhi siswa tersebut, sehingga kemampuannya rendah dan keinginan untuk sukses sangat rendah. Lalu yang berikut, kita melakukan analisis kemampuan dari Tania. Dengan melakukan analisis kemampuannya, kita bisa memfokuskan materi sesuai dengan kemampuan yang lebih menonjol dari Tania, sehingga itu akan mampu membangkitkan semangatnya untuk belajar. Lalu yang berikut, terkait motivasi. Terkait motivasi ini kita dapat mendiskusikan dengan orang tua dari siswa yang bersangkutan, dalam hal ini Tania. Kita dapat mencari informasi apakah dalam kegiatan pembelajarannya Tania didukung ataukah tidak. Lalu yang berikut, metode dan media pembelajaran. Kita juga bisa menganalisis apakah metode dan media pembelajaran yang diberikan kepada Tania sudah sesuai atau belum. Lalu yang berikut, model per teaching. Kita dapat meminta bantuan kepada teman dari Tania untuk membantunya dalam proses belajarnya. Lalu yang berikut, dengan reward, kita dapat memberikan hadiah atau apresiasi untuk apa yang dilakukan Tania dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang berikut, evaluasi. Dengan evaluasi hasil belajar yang dilakukan oleh Tania, kita dapat menemukan solusi untuk meningkatkan kemampuan belajar dari Tania. Lalu yang berikut, terkait refleksi, kita dapat melakukan refleksi sebagai seorang pendidik, apakah pembelajaran yang sudah kita terapkan sudah sesuai apa belum. Sekian persentase dari kelompok 1. Terima kasih.